Nah, kalau kelalaian itu ada pada produsen obat, berarti kelalaian itu juga mungkin terjadi pada pengawasan. Paham nggak maksud saya? Jadi alurnya adalah, coba iya dong, kan ada alurnya. dua di situ kan. Misalnya begini loh. Jadi kalau orang bikin obat itu, dia kan bikin obat itu diawasi oleh Badan POM. Ya. Lalu nanti ada uji klinis dan seterusnya, itu juga diawasi ketat oleh Badan POM. Ya. Nah, lalu ada laporan juga dari produsen ke Badan POM. Dari laporan itu, ya, itu Badan POM harus periksa. Barulah Badan POM bisa mengeluarkan izin edar. Kemudian barulah Badan POM bisa memberi label pada obat. Label itu bisa bentuknya merah, bentuknya biru, Merah dari bentuknya obat hijau. keras, Merah keras, biru itu dengan resep dokter, kemudian yang hijau itu ya Bisa kita tentu bebas beli dengan di bebas apotek. dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi logikanya seharusnya Mestinya kan itu tadi izin edar itu dikeluarkan ya setelah lolos dari pengawasan. Oke, jadi kalau kita tarik kepada siapa yang harus bertanggung jawab apa dalam hal ini menurut Anda? Menurut saya tentu Badan POM juga punya tanggung jawab besar di situ. Ya, jangan kita misalnya langsung ditunjuk kamu kriminal, ya kan ada pidana gitu, unsur pidana. Kalau pidana ini kan sebetulnya berat juga loh sanksinya. Pidana 4 perusahaan itu. Ya kan? Sekarang saya tanya, kenapa mereka itu bisa dikenain sanksi pidana? Bisa jadi karena ada kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan. Fungsi Badan POM kan bukan hanya pengawasan saja, tapi juga melakukan pembinaan supaya lahir obat-obat yang bermutu, makanan-makanan yang bermutu, bergizi, tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang faktanya kan begitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak sederhana sebetulnya. Kita harus merenungkan ini secara mendalam. Sehingga dengan demikian ketika kita mendudukkan persoalan ini, kita bisa mendudukkannya secara proporsional. Saya juga bukan mencari-cari masalah di sini, bukan. Tetapi tentu saya juga sebagai pengawas, ya, pengawas itu kan pengawas konstitusional, ya, kepada lembaga-lembaga negara yang bekerja. Dan saya tahu persis Badan POM ini kan mitra saya. Saya mengerti bagaimana mereka melakukan kerjanya. Dan kita juga tanya itu sebetulnya, bagaimana kalian melakukan pengawasan itu? Gitu. Menurut saya, khusus produsen yang diduga memang mencampur secara sengaja etilen glikol di dalam obat itu, dan sementara etilen glikol ini berbahaya, itu sudah betul. Bahwa memang kepolisian harus mengusut itu. Ya, siapa yang salah harus diusut. Nah, kan yang saya persoalkan itu adalah bagian dari pengawasannya gitu loh. Kan memang ada unsur kesengajaan mungkin ya mencampur itu. Nah, itu kenapa bisa sengaja? Mungkin saja ada kelalaian dari pengawasannya. Itu yang seharusnya dikejar oleh. Nah, menurut saya itu juga bukan, maksud saya begini loh, bukan hanya persoalan dari produsen yang sengaja ini yang harus kita usut tuntas, tetapi yang melakukan pengawasan itu juga harus kita minta pertanggungjawabannya. Kalau bahasa saya begitu. Jadi supaya ini tidak hanya lempar tanggung jawab. Kan enak juga dong kalau pengawas ngomong, oh, bukan salah saya. Kan mereka yang melakukan kejahatannya gitu. Nah, lalu kamu ngapain? Melakukan pengawasan enggak? Melakukan pembinaan enggak? Begitulah. Apakah prosedur produksi obat itu sudah sesuai dengan apa yang semestinya? Gitu loh.